Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Latsar CPNS angkatan kami. Let's Talk, Let's Grow. Saya Roni Santoso, dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu makan bergizi gratis. Di episode kali ini kita bakal kupas tuntas pro dan kontranya, fakta di lapangan, sampai gimana sih peran kita sebagai masyarakat. Jadi jangan kemana-mana. Bersama saya ada 5 narasumber hebat yang akan berbagi pandangan mereka. Yuk kita kenalan dengan mereka. Yang pertama ada Ibu Reski Amalia. Yang kedua ada Ibu Nurul Fadila. Yang ketiga ada Bapak Rivaldi. Keempat ada Ibu Rizky Armita. Yang kelima ada Bapak Putra Harda. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa diskusi ini akan berlangsung secara seimbang. Kami akan dengar argumen dari kubu pro dan kontra, lalu membuka sesi tanya jawab. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Ibu Reski Amalia. Apa alasan utama Ibu mendukung program makan bergizi gratis? Terima kasih atas kesempatannya, Kak Roni. Kalau dari saya pribadi bukan mendukung, tapi saya sangat setuju dengan MBG ini atau makan bergizi gratis, karena makan bergizi gratis ini adalah fondasi mengembangkan atau perkembangan anak. Jadi, menurut data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 24% anak Indonesia itu mengalami stunting. Nah, di mana itu mengalami kekurangan gizi. Nah, 24% ini itu anak Indonesia mengalami stunting, jadi mereka tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Nah, makan bergizi gratis ini, terutama di sekolah, itu bisa memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang. Jadi, mendapat meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi angka stunting, dan ini merupakan investasi untuk generasi masa depan. Gitu, Oh, Kak. menarik. Jawaban dari Ibu Reski ya sangat menarik. Kalau menurut Ibu Nurul Fadila bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, melihat program ini ya dari sisi jangka panjangnya, program ini tidak hanya soal memberi makan, tetapi juga kebiasaan hidup sehat. Anak-anak yang biasanya makan bergizi, mereka cenderung meneruskan pola ini sampai dewasa. Selain itu, program ini meningkatkan ekonomi lokal, misalnya dengan melibatkan petani dan juga UMKM untuk menyediakan bahan pangannya. Lebih dari itu, program makanan bergizi gratis ini bisa menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Anak-anak yang dari keluarga miskin yang dulunya rentan kelaparan, kini punya kesempatan yang sama juga untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Begitu, Pak. Oke, poin yang bagus. Kalau gitu kita beralih ke narasumber selanjutnya, Bapak Rivaldi. Apa ada tambahannya atau pandangannya, Bapak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Nurul dan Ibu Reski juga bahwa memang makan bergizi gratis ini bukan cuma tentang eh, memberi nutrisi bagi anak-anak Indonesia, tapi juga terdapat poin ekonomi di dalamnya. Karena dengan makan bergizi gratis, akhirnya banyak orang yang belum mendapat pekerjaan bisa dilibatkan dalam makan bergizi gratis sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan juga seperti sayuran, buah-buahan, kan yang tidak terserap oleh pasar lokal bisa dibeli oleh program makan bergizi gratis ini. Demikian. Ah, Argumen yang sangat bagus dari ketiga narasumber kita, tetapi mungkin ada narasumber lain yang memiliki argumen yang berbeda. Sekarang mari kita dengar argumen dari dua narasumber selanjutnya. Menurut Ibu Reski Armita, apa alasan Anda menentang program ini? Baik, saya sebenarnya tidak terlalu menentang keras ya,
tentang makanan bergizi gratis ini. Cuma saya pikir kita harus realistis soal anggaran, di mana program ini membutuhkan dana triliunan rupiah setiap tahun. Beban APBN sudah dinilai sudah sangat besar, di mana pemerintah menargetkan MBG untuk kurang lebih 82,9 juta penerima, di antaranya siswa SD, SMP, SMA, pesantren, dan lain-lain. Nah, menurut Bappenas sendiri, kebutuhan anggaran bisa mencapai 400 sampai 450 juta triliun, 400 sampai 450 triliun per tahun. Belum lagi berbagai program lain yang juga menggunakan APBN. Nah, dari mana dana ini akan diambil? Jika memotong anggaran, sektor lain seperti pendidikan atau infrastruktur justru bisa merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Efeknya bisa jadi terjadi trade-off di mana masyarakat akan kehilangan manfaat dari program lain yang sebenarnya juga penting dan mendesak. Selain itu, saya juga khawatir terkait potensi penyalahgunaan. Program besar seperti ini tuh menurut saya rawan korupsi ya, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusinya. Kita sudah lihat kasus bansos yang bermasalah tanpa pengawasan ketat. Saya pikir program ini bisa jadi ajang bacakan, bukan solusi gizi. Makasih, Pak. Oh, poin penting soal pengawasan. Kalau dari Bapak Putra Harda, gimana Pak pandangannya? Baik, begini, kita mau membuat sesuatu tapi tidak ada kesiapan infrastruktur. Harusnya ada kajian lebih untuk melaksanakan program ini. Misalnya, banyak daerah yang sekarang ternyata belum siap, apalagi yang di pelosok-pelosok. Belum lagi ada fasilitas pendukung yang harus menunjang untuk distribusi, misalnya cold storage. Di daerah-daerah pelosok itu sulit. Bagaimana kita mau mendistribusikan ke daerah yang sulit dijangkau? Jadi kiranya kesiapan infrastruktur dahulu diutamakan, kemudian kita jalankan program intinya. Ini seperti terkesan pemaksaan. Kalau infrastruktur belum memadai, bagaimana kita mau menjaga kehigienisan makanan, dan bagaimana kita menjaga agar tidak terlambat ketika dibawa ke titik distribusi? Nanti kemudian malah membahayakan kesehatan anak. Belum lagi ada kerugian materi kalau misalkan ini barang tidak layak dikonsumsi. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Prada. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Setiap peserta boleh mengajukan satu pertanyaan ke kubu lawan dan jawabannya dibatasi selama 30 detik. Kita mulai dari kubu pro. Ibu Reski Amalia, apa pertanyaan Anda? Mungkin termute. Iya, sorry termute. Pertanyaan saya untuk kubu kontra, jika anggaran jadi masalah, bukankah kita mencari solusi seperti menggandeng swasta atau optimalisasi pajak? Itu saja, Pak. Baik, Ibu Rizky Armita, dipersilahkan menjawab 30 detik. Kemitraan swasta saya pikir bisa membantu, tapi tetap ada risiko profit oriented yang mengorbankan kualitas. Pajak juga tidak mudah karena menambah pajak bisa membebani masyarakat. Baik. Terus untuk dari Ibu Rizky mungkin memberi pertanyaan ke kubu lawan. Pertanyaan saya mungkin bagaimana menurut Anda menjamin kualitas gizi makanan di daerah terpencil? Oke, silakan Ibu Nurul Fadilah. Menurut saya, dapat kita lakukan dengan melakukan standarisasi menu oleh ahli gizi dan juga pelatihan untuk penyedia lokal. Dapat kita pastikan agar kualitas makanan tetap terjaga meski di daerah terpencil. Bapak Devardi? Ya, izin menambahkan, jadi sebenarnya terkait menu makanan ini, sebenarnya makan itu kan hal yang sudah sering dilakukan. Cuma ini kan cara
cara memasaknya yang dulunya dimasak oleh ibu-ibu dari para murid, sekarang kan dipindahkan ke negara. Negara membantu agar masyarakat masyarakat dan murid ini bisa memperoleh makan bergizi gratis. Jadi sebenarnya kalau terkait menunya ya ya gampang saja. Misalkan untuk daerah Papua atau Maluku yang biasanya makan papeda bisa diselingkan dengan itu. Terkait gizinya nanti bisa ditambahkan dengan buah-buahan, kemudian atau misalkan bubur kacang hijau. Nanti kan bisa biarpun standar gizinya sama, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal makanan masing-masing. Jadi menurut saya itu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mungkin Pak Rifardi bisa memberikan pertanyaan kepada kubu lawan. Saya mau bertanya ke yang pihak yang berkontra terkait makan bergizi gratis. Nah, fungsi negara itu kan hadir untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya generasi masa depan, murid-murid untuk mewujudkan Indonesia emas. Bagaimana kalian tidak mendukung program yang sangat baik ini, sedangkan ini tujuannya baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selanjutnya? Demikian. Baik, Bapak Putra Harda, silakan. Terima kasih Pak Roni, Pak Rivaldi. Saya rasa begini, kami sebenarnya bukan tidak setuju, hanya saja ada banyak kecenderungan yang malah bisa menjadi bumerang untuk kita. Misalnya, ini kan memang jangka panjang, tapi itu sulit diukur. Sementara sekarang biayanya nyatanya besar sekali yang digunakan. Nah, saya mau bertanya balik, bagaimana kita mencegah korupsi dalam program ini? Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, silahkan. Saya jawab ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Iya. Bagaimana kita cegah korupsi itu ya dengan teknologi, Pak. Sekarang kan zaman sudah canggih. Jadi dengan teknologi seperti pelacakan distribusi berbasis blockchain dan audit independen, kita bisa meminimalkan risiko terjadinya korupsi. Gitu. Oke. Boleh Ibu Nurul Fadilah memberikan pertanyaan kepada kubu sebelah? Saya ingin bertanya, bagaimana jika infrastruktur kan yang jadi masalah? Bagaimana kalau program ini bisa kita mulai bertahap di daerah yang siap saja? Ibu Rizky Arnita, boleh menjawab? Mungkin secara bertahap ya, tapi mungkin tetap butuh investasi awal yang besar untuk infrastruktur yang belum tentu sebanding dengan hasilnya. Nah, saya juga ingin bertanya, kira-kira bagaimana memastikan program ini tidak mengganggu kebiasaan makan lokal di daerah? Oke, baik, silakan Bapak Rivaldi menjawab selama 30 detik. Mungkin dikolaborasikan. Misalkan biasanya para siswa itu kan membeli makan di kantin-kantin di sekolah, sedangkan sekarang kan sudah disediakan oleh negara. Seperti beberapa hari, misalkan dalam seminggu 2 hari diberikan inisiatif ke penjual-penjual kantin agar bisa membantu untuk memasak di MPG, sehingga mereka turut serta dalam berkontribusi untuk memasak makanan yang disediakan. Seperti itu. Baik, diskusi pada hari ini sangat sengit ya, lumayan ya. Terima kasih atas argumen dan pertanyaan yang tajam dari kedua belah pihak. Baik, kita sudah mendengar argumen dari seluruh narasumber kita pada hari ini, yang dimana narasumber kita menekankan pentingnya gizi untuk anak, manfaat jangka panjang, dan pemerataan sosial, dan juga mengingatkan kita soal tantangan anggaran, potensi penyalahgunaan, dan kesiapan infrastruktur. Jelas, topik yang kita bahas ini kompleks dan butuh solusi yang matang. Sebelum kita tutup, marilah kita dengar pesan singkat dari masing-masing narasumber. Apa harapan Anda terkait program ini? Masing-masing peserta
kami memberikan waktu selama 20 detik kepada Ibu Rizky Amelia. Silakan. Terima kasih Pak Roni. Saya harap program ini bisa direalisasikan dengan pengawasan yang ketat untuk anak-anak Indonesia yang lebih sehat. Ibu Nurul Fadilah, lanjut. Terima kasih Pak Roni. Semoga ini adalah langkah awal menuju generasi yang lebih berkualitas melalui gizi yang baik. Oke, selanjutnya Bapak Rivaldi, disilahkan. Mungkin saya dengan satu pesan bahwa investasi gizi untuk masa kini untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, Ibu Rizky Armita, disilahkan. Saya harap kedepannya untuk program ini pengawasan harus jadi prioritas agar program ini benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan, juga tidak ada celah untuk korupsi. Oke, kepada Bapak Putra Harda, disilahkan. Saya mungkin infrastruktur harus dipersiapkan lebih dulu agar program ini tidak gagal di lapangan. Oke, terima kasih kepada semua narasumber atas diskusi yang luar biasa ini. Kepada pendengar, apa pendapat kalian tentang makan bergizi gratis? Silahkan bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.